Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat berjumpa lagi di dalam acara kita metode statistika. Saudara, pada tutorial kali ini saya akan coba membawakan materi tentang analisis variasi dua faktor. Khususnya dalam hal ini adalah bagaimana kita mengolah data yang kita punyai dengan menggunakan bantuan software Minitab. Saudara, analisis variasi dua faktor ini biasanya ada juga yang menyebut sebagai analisis variasi dengan klasifikasi dua arah. Apakah itu, saudara? Yaitu adalah segugus data pengamatan yang diklasifikasikan menurut dua kriteria, saudara, dengan menyusun data tersebut dalam baris dan kolom. Biasanya kolom adalah menyatakan kriteria klasifikasi yang satu, sedangkan baris adalah menyatakan kriteria klasifikasi yang lainnya. Nah, karena kita mempunyai dua macam klasifikasi, hal ini yaitu ada klasifikasi yang dinyatakan atau mewakili baris, ada klasifikasi yang mewakili kolom. Oleh karena itu nanti untuk uji hipotesisnya itu pun juga akan menjadi dua, saudara. Jadi ada uji hipotesis untuk faktor yang saudara taruh pada baris. Yang kedua ada uji hipotesis untuk faktor yang saudara nyatakan atau kita taruh di dalam kolom. Untuk H0-nya, saudara, saya kira semuanya sama seperti pada yang satu faktor, ANOVA satu faktor, variasi satu faktor, yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai sama dengan alfa. Secara umum seperti ini. Hipotesis alternatifnya yaitu dapat alfa I yang tidak sama dengan alfa J, ya, untuk I yang tidak sama dengan J. Begitu juga untuk yang kolom, saudara, bagaimana hipotesisnya saya kira sama, kita hanya mengganti alfa dengan beta, kan seperti itu. Jadi beta di sini adalah untuk menyimpulkan kolom, sedangkan alfa untuk menyimpulkan garisnya. Nah, ini ada contoh, misalkan seperti ini, saudara. Ada 4 jenis mesin, ya, A, B, C, dan D, diusulkan untuk merakit sejenis barang. Dan diputuskan bahwa 4 orang petugas akan dipakai dalam percobaan kelompok acak tersebut untuk membandingkan keempat mesin tersebut. Keempat mesin dalam urutan yang diacak dijalankan oleh setiap petugas. Pemakaian mesin membutuhkan sedikit keterampilan dan diduga bahwa akan ada perbedaan antara petugas dalam kecepatan menjalankan mesin tersebut. Nah, kemudian ini hasil waktu merakit barangnya oleh keempat petugas dengan menggunakan 4 mesin tersebut. Jadi petugas yang pertama dengan menggunakan mesin 1, waktu untuk merakit barangnya adalah misalkan di sini adalah 42,5 detik. Dan petugas 1 dia menangani mesin yang kedua, waktu merakit barangnya adalah 39,8 detik, dan seterusnya. Juga untuk petugas kedua, petugas 3, dan petugas yang keempat. Dari sini, saudara, coba kita uji hipotesis dengan taraf signifikansi 5%. Apakah rata-rata 5 mesin tersebut yang kita gunakan untuk merakit barang itu mempunyai rata-rata lama waktu yang berbeda. Ya, jadi di sini ini kita coba mengasumsikan tugas ini adalah sebagai suatu
petugas 1 memang berbeda dengan petugas 2, memang berbeda dengan petugas 3, dan memang berbeda dengan petugas yang keempat. Bagaimana saudara cara kita menguji ini? Nah, ini yang pertama saja saudara masukkan datanya ke dalam ini tab. Nah, saudara, ini pertama adalah waktunya ya. Yang tadi itu 42,5, kemudian 39,8, 40,2 saudara masukkan dalam satu kolom. Misalkan saudara beri nama waktu kan. Ini sampai dengan akhir kan. Kemudian kolom C2 ini mesin. Ini saudara beri tanda 42,5 ini adalah dari mesin 1 untuk petugas 1 kan seperti itu. 29,8 ini adalah dari mesin 2 petugas 1 dan seterusnya kan. Saudara nyatakan saudara tulis dalam bentuk seperti ini. Saudara tulis dalam bentuk kolom ya, dari bawah dari atas ke bawah. Saudara paskan kan seperti itu. Antara waktu dengan mesin dan petugas yang sesuai. Kemudian setelah itu saudara itu start, kemudian ANOVA, kemudian saudara pilih W. Kemudian saudara untuk dialognya respon adalah saudara masukkan waktunya. Satu atau waktu saudara masukkan. Saudara kemudian select, kemudian row faktor, C2 atau mesin, saudara masukkan. Kemudian untuk kolom faktor C3 atau saudara masukkan dalam kolom faktor. Saudara, karena di sini kita tidak menggunakan rancangan faktorial, kita hanya menggunakan rancangan dua faktor, dalam hal ini bukan faktorial, maka saudara harus centang ini saudara, centang fit additive model. Ya, sekali lagi jangan lupa saudara centang fit additive model. Kemudian kalau ini sudah selesai, saudara oke ya. Setelah itu saudara oke, saudara jalankan. Nanti akan saudara peroleh hasil seperti ini. Jadi untuk hipotesisnya yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai sama dengan alfa 4. Hipotesis alternatifnya saudara, ini adalah tidak terdapat atau terdapat alfa I yang tidak sama dengan alfa J untuk I yang tidak sama dengan J. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah hipotesis alternatifnya. Ya, ini adalah hipotesis alternatifnya, yaitu merupakan lawan dari Hanol kita, yaitu terdapat perbedaan rata-rata lamanya waktu merakit barang dari keempat mesin. Nah, jadi kita mencoba untuk melihat apakah keempat mesin tersebut ini mempunyai kemampuan yang sama, seperti itu. Kemudian saudara gunakan taraf nyatanya, yaitu misalkan di sini adalah sekitar 0,05. Kemudian apa saudara darah kritisnya? Darah kritis adalah apabila apa? P value kurang dari 0,05. Darah tolak Hanolnya ya ini ya. P value kurang dari 0,05 kan. Nilai P value kita saudara itu adalah 0,075. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan 0,05 saja kan masih lebih tinggi 0,075. Jadi dia tidak masuk daerah kritis, saudara. Karena itu keputusan kita adalah terima H0. Kenapa? Sebab nilai P value-nya lebih dari 0,05. Dengan demikian, kesimpulannya apa? Jadi tidak terdapat perbedaan rata-rata lamanya waktu merakit barang dari empat mesin tersebut. Atau dalam hal ini, alfa 1 sama dengan alfa 2, sama dengan dan seterusnya, sampai sama dengan alfa. Atau alfa 1 sama dengan alfa 2, sama dengan alfa 3, sama dengan alfa 4.
Saya kira itu, saudara, untuk contoh yang pertama. Sekarang kita coba masuk pada contoh yang kedua. Ini ada suatu percobaan yang diadakan untuk meneliti pengaruh suhu dan jenis tungku terhadap unsur sejenis suku cadang tertentu yang diuji. Jadi ini ada dua faktor, yaitu suhu dan jenis tungkunya ya, mengukur unsur sejenis suku cadang yang akan kita uji. 4 jenis tungku dan 3 taraf suhu dipakai dalam percobaan tersebut. 24 buah suku cadang dibagi secara acak, dan hasilnya adalah sebagai berikut, saudara. Jadi untuk suhu 500, pada tungku yang pertama diperoleh nilai suku cadangnya adalah 227 dan 221. Untuk suhu 550, pada tungku yang pertama nilai suku cadangnya adalah 187 dan 208. Dan seterusnya, ada 3 macam suhu, ini 600. Kemudian sampai dengan tungku yang keempat, saudara. Nah, jadi saudara masukkan nanti di dalam Minitab. Kita mempunyai 3 kolom. Pertama adalah kolom suku cadang, ya. Ini kan adalah kolom suhu. Yang ketiga adalah kolom tungku, seperti itu. Saudara gunakan taraf signifikansi untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil suku cadang untuk ketiga taraf suhu. Ya. Dan yang B, apakah ada perbedaan rata-rata hasil suku cadang untuk 4 jenis tungku. Saudara coba uji ini menggunakan rancangan blok, ya. Nah, jadi sekali lagi perlu saudara klik bahwa model ini adalah merupakan model penjumlahan, kan seperti itu ya, atau seperti yang pada contoh yang pertama tadi. Coba saudara uji, saudara gunakan latihan. Kalau saudara betul dalam ujinya, maka akan saudara peroleh nilai p-value-nya adalah 0,019. Sedangkan nilai p-value-nya 0, sedangkan untuk rata-rata hasil suku cadang didasarkan pada keempat jenis tungku, saudara, p-value-nya adalah 0,007. Jadi kalau 0,019, maka apakah ada perbedaan rata-rata hasil suku cadang untuk ketiga taraf suhu? Tentu saja ini kan kurang dari 0,05. Jadi saja kesimpulan kita bahwa ada perbedaan, ya, rata-rata hasil suku cadang didasarkan pada ketiga taraf suhu. Juga untuk yang keempat jenis tungku, karena p-value kita 0,007, maka di sini pula akan kita peroleh bahwa rata-rata hasil suku cadang dari keempat jenis berdasarkan pada keempat jenis tungku itu akan ada perbedaan. Ini coba saudara uji, ya. Coba saudara uji bagaimana cara melakukannya. Saudara tiru pada contoh yang pertama. Saudara, saya kira itu tutorial kita untuk analisis variasi dua faktor, khususnya dalam penggunaan software Minitab untuk membantu kita menyelesaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira itu. Sekali lagi mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.